Hey semuanya, kembali lagi bersama saya Poppy Novita yang akan membawakan alur cerita film horor. Dan kali ini saya akan membawakan alur cerita dari Simple Man yang berjudul Sewu Dino yang sebentar lagi akan tayang di bioskop nih. Langsung aja kita dengarkan cerita dari Simple Man Sewu Dino. Cerita ini terjadi pada tahun 2001 di salah satu desa di Jawa Timur. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang deket aja dulu. Ya kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam. Butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apaan pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela napas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Sore itu matahari mulai terbenam. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas di kampung itu. Memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon, karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias meski ia janjian akan datang pukul 8 pagi. Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota, kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu. Tampaknya bukan hanya Sri satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi. Dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya adalah, Sri, ini benar kamu lahir di hari Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang dia cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang jauh lebih besar, lebih megah. Ia diminta duduk untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara. Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna yang keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali, sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu.
menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Dan kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat, kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali. Seakan-akan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil. "Cantik sekali," ucap wanita itu. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya. Kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuatnya terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda, sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung. Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. "Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari hari lahir, weton, penanggalan, bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri dan tersenyum. "Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Kamu minta berapa untuk gajimu sebulan?" tanya Mbah Krasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 saja, Mbah, kalau bisa. Sri segan melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000, katanya. "Bagaimana kalau setiap bulan aku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang gajinya setinggi itu? Sri pulang menceritakan dengan bapaknya, namun bapaknya mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja, cari yang lain aja." Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini, Sri tidak hanya melihat Mbah Krasa, tapi semua anggotanya. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri, sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut," kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30-an. "Larangannya seperti apa?" tanya Sri. Sri bisa melihat gelagat aneh,
karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan-akan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri, "Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Iya, saya mau." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Malam itu ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, dia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali. Rumah ini di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung, Sri memberanikan diri bertanya pada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan jalan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Itu semacam sesajen. Hal itu tentu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya dia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, sudah sangat jauh, dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini, kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menebus sela pepohonan, seakan-akan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua itu, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. "Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semuanya," kata si sopir. Tampak dari luar bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Beliau tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya Tamin, katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Beliau menuntunnya masuk ke kamar, dan di sanalah ada satu kamar. Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat tepatnya. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA, masih muda.
Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa dia? Nama saya Tamin. Saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ada apa ini sebenarnya? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terbejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. Ki, apa gak ada yang ngasih tahu mereka? Pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali? Si sopir mulai bicara. Belum, Mbah, maaf. Loh, kamu mau langsung pulang tah? Apa nggak besok saja? Tanya si Mbah. Tidak, Mbah, besok saya harus mengantar ibu. Ya sudah, hati-hati. Takutnya ada sesuatu. Sesuatu, batin Sri. Apa maksud dari kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum si Mbah tiba-tiba bicara. Keluar saja, Nak. Saya tahu kamu ada di situ. Sri pun melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar. Santet? Tanya Sri dan yang lain bersamaan. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan, sampai ketemu cara memasang santetnya. Sri pun bertanya lagi, disembunyikan dari siapa, Mbah? Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik kamu tidak tahu saja, kata Mbah Tamin. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin pun berdiri. Ia seakan-akan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Mbah Tamin berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur dan di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sana, termasuk untuk membasuh tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan-akan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa.
Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan-akan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa, kata Mbah Tamin sambil menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas wadah. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu Mbah Tamin memanggil Sri. Dini dan Erna hanya mengamati saja dari luar. Sri diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat, padahal Dela sedang koma. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Perut Dela membesar, seperti sedang mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," panggil Sri, sambil mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap," kata Mbah Tamin. "Tugas kalian hanya mengurus Dela," tambahnya lagi. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai dari memandikannya dan memberikannya minuman. Gadis itu sebenarnya lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, Sri terlalu awam untuk tahu. Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini membicarakan tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuh Dela, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam, namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain, kanan kiri hanya pohon liar. Seakan-akan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit pergi. Beliau berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah diucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tak hanya itu, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin. Sebelum dia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari pun sudah gelap, Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana, dia melihat Dini sudah tertidur. Di sampingnya, Erna tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa, tanya Sri. Erna justru kembali bertanya, "Sri, aku boleh minta tolong nggak?" "Minta tolong apa?" tanya Sri. "Malam ini kan giliranku mandiin Dela. Bisa kamu gantiin dulu nggak? Besok gantian aku yang gantiin kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju setelah menerima permintaan Erna. Sri bersiap mengambil air, tapi dia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa dia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Sri mematung di depan pintu. Awalnya dia ragu, tapi perlahan membuka pintu dan keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam itu lebih hening dari biasanya, tidak terdengar suara binatang malam. Seakan-akan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimba air lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama.
tapi ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan olehnya. Kini ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya, taburan kembang sudah dia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besar Della yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuh tubuh Della hingga sampai ke tangan yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam, ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della membuka mata. Tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Sri kaget dan beringsut mundur, namun Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Dia mengangah, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Kamu siapa, Dok?" tanya Della, suaranya berat, nyaris menyerupai seorang nenek-nenek. "Di mana ini, Dok?" Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu. Namun Della terus menyeringai, air liurnya menetes, matanya putih, dan tersenyum. "Jawab kalau ditanya, Dok." "Siapa Anda?" tanya Sri terbata-bata, napasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelumnya Erna masuk ke kamar karena keributan itu. Dia bingung melihat Della terbangun. Ada apa ini, Sri? Kenapa Della?" Della menyeringai menatap Erna sebelum akhirnya melepas cekikan itu. Dia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan-akan tertawa kegirangan. Della berteriak, "Ternyata anak kelahiran Kliwon semua." Della masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. Dia pun berkata, "Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya akan jadi tumbal untuk anak ini." Della tertawa terus-menerus. Sebelumnya Sri melompat dan mencengkeram Della. Dia mengguyur Della dengan air kembang itu. Seketika saja Della berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di leher Della. "Ada apa ini, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta sebelum akhirnya Della menjadi tenang. Dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku pengen pulang," katanya. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat. Dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh Mbah Tamin? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Dia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun dibalik itu semua, santet ini adalah kali pertama Sri melihat
seperti ada teka-teki, seakan-akan ada yang ditutup-tutupi. Pasti ada jawabannya di balik ini semua. Pasti ada jalan keluarnya juga. Namun itu apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Kamu juga. Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun segera berdiri. Mbah Tamin pulang, Sri. Ayo kita tanya orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini? Erna pun segera keluar dengan penuh emosi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya dia masih sempat mencengkeram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat, dan semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan. Mereka bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Dini keluar dari kamar. Dia melihat 2 temannya terlihat kacau balau. Dia bingung, kemudian berujar. Kalian gak dengar Mbah Tamin manggil-manggil tah? Cepet bukain pintu. Jangan ngawur kamu, Erna mencegah, namun Dini tetap memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangan Dini malah dipelototi sampai akhirnya mereka memilih mengalah. Dini membuka pintu, di sana Mbah Tamin berdiri. Mbah Tamin hanya diam, menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu Mbah Tamin wajahnya tampak merah padam. Dia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal dia sudah memanggil-manggil dari tadi. Tapi Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa dia baru saja lalai terhadap Della. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke kamar Della, lalu perlahan dia membuka keranda bambu kuning itu. Dia membukanya, kali ini tanpa mengikat Della terlebih dahulu, seakan-akan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Della terbuka. Dia melihat Mbah Tamin, menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung-raung layaknya gadis kecil. Sakit Ki, sakit sekali, lirih Della. Della hanya menangis terus-menerus. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Della, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Tapi Sri masih belum mengerti kenapa seakan-akan Della yang ini berbeda dengan Della yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Mbah Tamin berkata pada Della, "Sabar, Nduk. Sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu," ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Della. Lalu Della melirik Sri, Erna, dan Dini. Mereka semua diam mematung. Tatapannya itu seakan-akan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan Della dengan tali. Tergambar wajah sedih di sana. Dia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Della, Della menangis semakin keras. Dia berulang kali mengatakan, "Jangan kembalikan saya ke sana, Ki. Jangan." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Della yang meronta-ronta.
Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Della dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung. Ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. Manusia bejat semuanya. Tapi Mbah Tamin terus menekan kepala yang ada dalam kain tersebut, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur, dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Della memejamkan matanya. "Kalian ikut saya," kata Mbah Tamin memanggil mereka semua. Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu sebelum Mbah Tamin menunjukkan sesuatu di antara pepohonan. "Kalian bisa melihatnya?" tanyanya. "Apa ya, Mbah?" kata Sri bingung. "Kesini." Mbah Tamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan-akan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu dan mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, Mbah Tamin mengatakan kepada Sri, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka. Kamu lupa dengan perintahku tadi, Sri? Itu sangat berbahaya. Bisa membunuh Della. Jangan diulangi lagi ya, Sri." Erna yang sedari tadi diam saja, akhirnya ikut berbicara. "Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Della. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri?" Mbah Tamin duduk lagi dan mengatakan, "Berarti kamu sudah lihat. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Della. Tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahane, seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung. Dia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakan, "Terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhan." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Pagi itu, di sekitar gubuk, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Della di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Sri yang pertama kali mendengarnya. Dia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya sangat familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat. Sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dengan ekspresi wajahnya yang terkejut.
manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, dia pun bertanya apakah petuah beliau sudah dijalankan. Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia bertanya lirih, "Mbah, bukannya semalam Mbah pulang ya?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintunya." Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu pun panik. "Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" teriak Mbah Tamin. Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka, ia sudah gemetar ketakutan. "Di kamar jenengan, Mbah. Dia masuk ke situ," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah. Sri dan Dini ikut mengejar, bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan-akan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Mbah Tamin belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihat kamar Mbah Tamin itu berantakan. Semua barang Mbah Tamin berserakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa semua benda itu tanpa melihat Sri dan Dini. Simbah berucap apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam. Sri kali ini yang bicara. Dia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelumnya, akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan-akan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu. Jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun, perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana si Mbah Tamin sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, si Mbah Tamin ini belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh tubuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Dela tidak dijahati seperti itu, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu, yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari, dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegap kencang, Sri membukanya kemudian melihat isinya.
Di sana ia menemukan pasak jagor yang artinya adalah boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri baru tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengambil semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak kaget melihat Erna dan Dini menatapnya kaget, sama-sama kaget mereka. "Ngapain kamu?" tanya salah satunya. Sri terdiam, ia berusaha tetap diam. "Semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya," katanya beralasan. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Mbah Tarmin, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Mbah Tamin mendekat. "Saya akan pergi sama Sugi ke kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang," pesan Mbah Tamin. Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Dari keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang protes ucapan si Mbah Tamin, karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap, maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah satu sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah Tamin membawanya? Sri terdiam dan berpikir, hingga sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana, maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri tersentak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam seketika, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Masih anak kecil berani sekali cari masalah," kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggeledek ke kiri dan ke kanan, seakan-akan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa?" kata Sri. Ia tak kuasa gemeteran. "Coba pikir Nduk," kata Dela. "Ngapain orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya." Sri terdiam.
Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukankah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Della merangkak, ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Della hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Kamu tidak akan mati, Dok. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu. Ada apa sebenarnya di sini? Katanya lagi. Sri masih diam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata lalu buka isinya. Katanya lagi. Della pun berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri, melihat Della yang kembali tertidur. Dia pun segera menutup kerandanya. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Tapi yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan-akan pohon itu dibiarkan menyendiri, begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan-akan hatinya menuntun, memanggil namanya, dan ia harus segera melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan-akan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukan sesuatu. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang sudah familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu. Namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Kini ia tersesat dalam pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidaklah sia-sia. Ada sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya, rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu dengan membawa benda tersebut. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum juga pulang hari ini, dan malam pun sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak. Melihat Dini yang membilas Della, ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten.
Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Itu adalah Della. Pekik Sri dan Erna bebarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini. Atau Mbah Tamen akan membunuh mereka bertiga saat dia kembali esok hari. Sri melangkah masuk di dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din," tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana, ia melihat telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan salah satu telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Kiasan hitungan Jawa yang dalam arti adalah waktu. Waktu anak ini sebentar lagi akan habis, artinya seperti itu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo, kita cari anak itu, mumpung belum jauh," katanya. Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini? Gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya ini? Ini punyamu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di dapur, lantas ikut keluar. Menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak. Ia berharap masih bisa mengejar Della bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan napas Sri lebih berat, karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab. Sri belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan Della, bagai mencari jarum dalam tumbukan jerami tentu saja. Mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu.
Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu. Melihat Dela yang seperti sudah menunggunya, ia hanya duduk menggoyangkan kakinya. Seakan-akan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggelegek kepalanya seakan-akan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Orang tua itu ternyata tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma, aku nggak bisa keluar dari sini. Sri hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum juga mengerti. Rambut yang dilepas temanmu kamu pikir apa? Rambut Dela, tanya Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus? Mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Masih belum mengerti juga. Erna? Kata Sri. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah mendengar suara tawa semengerikan itu. Sri langsung kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, dia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah, katanya menjelaskan. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimpah darah. Sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semuanya kepada Dini, apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini, semuanya. Semua itu berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakai Dela, diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela, yaitu kita. Bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin bonekanya nggak hanya satu, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya, tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya bisa diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya mobil Sugik datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat itu wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak banyak bicara, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Tapi ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali pertama Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Tapi Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Tapi siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa.
Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilakan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Sri pun menjawab, saya mau mundur, Mbah. Mbah Krasa memandang Sri cukup lama, ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakkan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum, boleh, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimana sekarang, masih mau mundur? Tanya Mbah Krasa, matanya mengintimidasi. Tidak, Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan. Cuma butuh nurut aja. Apa susahnya dengerin kata orang tua? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah Mbah Tamin sendiri. Tapi Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa, cukup membuat Dini dan Sri tersentak, seakan-akan ucapan Sri itu hanya omong kosong. Kemudian Mbah Krasa bertanya pada Mbah Tamin, apa kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi? Mbah Tamin justru menatap Sri dengan tajam dan mengatakan sok tahu. Beliau kemudian mengambil sesuatu dari sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan ceritakan semuanya, dengarkan. Tapi, bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat atau nyawa kalian tidak akan selamat sama seperti Dela. Santet Sewu Dino iku namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam Kusumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam, salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Boneka yang kamu temukan itu adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikan di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Senggar Turih. Dela belum bisa mati, secara otomatis santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Senggar Turih itu, Mbah? Tanya Sri. Dia yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat dengan tali hitam itu.
Tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya Senggar Turih yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo akan tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Tapi persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari dua anak itu, satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda, hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan, di bibir Dela atau mungkin Senggar Turih. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua itu memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, tapi sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang dia tutupi. Sudah selesaikan penjelasannya, Dok? Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada, kata Mbah Krasa lalu kemudian pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain rupanya. Sugi belum kembali, kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin dia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali, namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar, "Satu dari kita akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf, saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup." Ucapan Dini membuat Sri bingung dari mana bisa dia mendengar itu. Sri mempertanyakannya. Dini pun menunjuk telinga cacat lalu berujar dengan nada lebih percaya diri. "Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku, Sri. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini." Tiba-tiba datanglah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk setelah berpamitan dengan Mbah Krasa tentunya. Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. "Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din," kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan-akan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa, karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa saat malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan bambu anyam. Di samping kiri kanan, setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan-akan ini adalah sebuah desa mati.
Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama, batu kerikil keras di sepanjang jalan, menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihat Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama. Seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbak Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Dela. Yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat itu adalah Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar, meski dengan langkah ragu. Mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Ini Mbak Sri ya?" tanya Dela. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Terima kasih ya sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncit Dela. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya, yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah menatap Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilakan Sri dan Dini masuk. Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang sangat kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang sangat familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu ada di belakang. Sini aku antar," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya, entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakan, "Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Mbah Tamin. Lalu dia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelumnya ia melihat Dela baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara yang tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasakan ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbak sudah tidur? Ini aku Dela, Mbak. Dibuka dulu pintunya." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia."
Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana di saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan yang rasa penasaran saling melahap satu sama lain. Sri sudah gila rasa-rasanya. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas, tapi tiba-tiba pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu, Jumat Kliwon. Pikirkan itu, pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Keesokan harinya, Dini bertanya, Della juga datangin kamu semalam? Tanyanya, ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, Della kumat, kata Simbah. Simbah yang kasih tahu kamu? Tanya Sri. Iya, emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu, Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Della lahir di sini. Makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini, katanya lagi. Besok Kamis Legi, saya mau minta tolong sama kamu, Dini. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat itu buat menyantet Della. Dan malam itu, Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang, cari dan ikuti dia sampai dia duduk di sebuah tempat, kata Mbah Tamin. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Mbah mau keluar dulu. Perintah Mbah Tamin yang kemudian pergi. Sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Dia menjerit-jerit seperti tengah berlari, napasnya terengah-engah, yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, bapaknya melihat saya, bapaknya sudah melihat saya dikejar, saya dikejar. Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, tapi dia bingung harus apa. Tidak beberapa lama kemudian Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot. Seakan-akan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya.
Setelah menunggu, Mbah Tamin memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat itu melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Dan ketika Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri saat melihatnya. "Bagaimana bisa?" "Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh, Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan Mbah Tamin. Kalau kamu menuruti apa kata-kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan?" Tolong apa?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal saat itu. "Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan-akan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. Itu mobil Sugi. Sri mengawasi dari jendela dan dia melihat Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa dia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan si Mbah Tamin. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan-akan sudah menunggunya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Itu payung pendoso," ucap Sri. "Bakar semua payung ini, Sri. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya," kata Dela membujuk. Sri menyiram payung itu dan membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya dan menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika dia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari dengan tangan terlentang. Tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan-akan dia mengenal siapa yang ada di dalam lukisan tersebut. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Tapi tiba-tiba Dela berbisik, "Kok ragu, Sri?" Dela melihat Sri, mengawasinya. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, tatapannya membuat Sri merinding. Dela masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. "Sudah sadar ya siapa saya?" Dela tertawa. Sri beringsut mundur, tapi Dela terus mendekatinya. Sri pun langsung berlari, sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa itu Senggar Turi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah Sri tersandung seketika. Dia jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewati, seakan-akan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Dela tidak akan tahu di mana ia berada. Tapi tiba-tiba Dela menarik rambut Sri dan mencengkramnya kuat-kuat.
Sri melawan sebisanya, tapi ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan dia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini, Sri menyadari sesuatu lagi. 1000 hari sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Dela dan Sri terdiam manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela. Itu adalah Mbah Krasa. Dia melihat Sri dengan tatapan kecewa, lalu ia mendelik melihat Dela, yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Mbah Krasa membelai rambut Dela seakan-akan Dela adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Mbah Krasa menatap Sri, yang kemudian menyuruh orang di belakangnya untuk membawa Sri ke kamar. Dela pun melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan-akan belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kaca mata tebal mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Justru Sri balik bertanya, Jumat Kliwon itu bukanlah hari lahir Dela kan, Mbah? Tetapi hari lahir orang yang menyantet cucumu. Apa saya salah, Mbah? Mbah Krasa pun mengangguk dan mengakuinya. Sri kembali bertanya, jadi Mbah Krasa ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini? Mbah Krasa pun mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Tapi kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong, lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya dari dalam. Sri justru berucap tanpa sadar, Pasak Jagor. Dan semua orang seketika menatap Sri. Pasak Jagor itu adalah boneka yang Sri lihat, nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda itu. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan-akan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih, terima kasih ya Mbak. Saya nggak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Perlahan, Mbah Tamin mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit, lalu hening. Hening dan hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri, baunya amis, darah-darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernapas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini lalu suara Dela, suara mereka saling bersaut-sautan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa.
Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan-akan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Tapi rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar, mereka sama-sama berteriak, tapi ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Sri bisa menebak bahwa itu adalah suara dari si pengirim santet yang kesakitan. Sri sendiri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya, karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik, dan saat itulah Sri yakin melihat Della. Jadi selama ini Della menggendong seorang wanita yang memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tidak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Della dikurung dalam keranda bambu kuning dan sosok wanita itu yang mendampinginya menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya lagi. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki, tapi Sri tidak mengenal siapa dia. Hanya saja laki-laki itu mengacak-acak kamar si Mbah Tamin, tapi tampaknya dia tidak mendapatkan benda apapun yang dia cari. Lalu dia mengambil kain hitam dan menukarnya dengan peti mati bertuliskan Atmojo yang kemudian dia pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar, Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Della melihat sosok laki-laki itu yang memiliki sesuatu yang sama seperti Della. Hanya saja kakinya sepanjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki itu. Dan dia terus-menerus mengikutinya. Dan kini Sri tahu bahwa laki-laki itu adalah Banarogo. Banarogo adalah pasangan Senggar Turi, sosok wanita yang selama ini ada di tubuh Della. Dan seketika saja Sri terbangun dengan kaki yang lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya di depannya. Della berdiri meski berlumuran darah yang sama sepertinya. Della menatapnya, ia membungkuk dan berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Tapi rasa-rasanya tidak bagi si pengirim santet. Mungkin laki-laki itu sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarnya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim santet pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa juga berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang seberapa pun itu bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya ke kamar untuk terakhir kalinya. Mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Tapi Sri mengatakan, "Yang sebenarnya jahat di sini itu dia apa kamu, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan, Sri?" Sri yang mendengarnya menegang. Tapi Sri tetap bertanya, "Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Mbah habisi?" Dan untuk membalasnya, "Dia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan, Mbah." Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum, sudut bibirnya seakan-akan menguji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan satu sama lain. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya.
Sengar Turi dan Banarogo adalah peliharaan Anda kan, Mbah? Yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo dan menggunakannya agar Senggar Turi mau menyiksa Dela. Sebagai gantinya, dia yang menerima semua dosanya. Mbah Kerasa pun tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas dia bertanya, "Kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah, Sri?" Mbah Kerasa kembali tersenyum dan berkata, "Kamu akan tetap hidup kok, Duk. Mbah sudah yakin. Sedari awal kamu yang paling berbeda dibanding yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak?" Sri menjawab tidak, dia ingin pulang saja. Mbah Kerasa tampak mengerti, lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, dan membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan-akan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sana, berapapun bayarannya, tapi Sri menolak. Sri juga melihat Dini, ia hanya duduk memandangnya, seakan-akan menegaskan bahwa dia akan bertahan di sana. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah dia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Tapi tiba-tiba dia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Dia keluar dari mobil mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan. "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri pun mengangguk. "Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit aneh sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro." Sugi terdiam sejenak. "Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga itu. Aku takut, Sri. Mbah Tamin yang terus memaksaku. Bila tidak aku lakukan, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau." Sri tidak habis pikir, sekarang kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi, sampai di suatu pagi dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapaknya pergi keluar untuk memeriksa, tapi ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Itu adalah uang dengan jumlah yang sangat besar. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, tapi Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi, bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Oke, semuanya itu dia cerita dari Simple Man yang berjudul Sewu Dino. Mengerikan banget gak sih? Dan sebentar lagi tuh bakal tayang di bioskop. Nggak kebayang bakal jauh lebih ngeri dibanding cerita ini, karena akan menghadirkan dari beberapa sudut pandang. Kalau cerita ini hanya menghadirkan dari sudut pandang Sri aja. Jangan lupa nonton dan terima kasih udah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.